أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بنية قراءة الكتاب كما نوى أهلنا دعاء صالح وكما نوى سيد القاضي وكما نوى سيد المجتهدين المشاهير كما نوى سيد المصنف الإمام محمد الغزالي وكان مصنف هذا الكتاب شيخ لكن أريته وكما نوى شيخ سيدنا المليبري فتيسن سرهم ونوطرهم وصولهم وفروعهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi asraril darain amin. Ya mujibas sa'ilin qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'u al-qalilu idza tanajjasa yadhuru bi bulughihi kullataini walau bima'in mutanajjisin haitsu la taghayyara bihi. Wal ma'u utawi banyu al qalilu kang kidik idza tanajjasa arikalane kena najis apa ma'ul qalil iku yadhuru bisa suci apa ma'ul qalil bibulukihi sebab tumekane ma'ul qalil kullataini ing rong kula. Walau bima'in lamuno kelawan banyu mutanajisin kang kena najis haitsula taghayyara ing dalem sekerini ora owah apa bihi ma'ul qalil. Wal katsiru utawi akeh banyu akeh iku yadhuru bisa suci apa katsir bizawali taghayyurihi kelawan ilange uwahe katsir binafsihi sebab awak dhewe ne katsir au bimain utawa kelawan banyu zida kang den tambah apa alaihi ma au nuqisa utawa den kurangi apa anhuma ma'ul katsir. Wa kana lan ono apa albaki sekarine ono iku kasiron akeh. Wasaniha utawi kaping lorone khamsah. Khamsah niki syaratnya wudu yang 5 niku kembalinya ke situ. Iku jaryumain ngileni banyu ngalirkan air ala udwing ing atase anggota magsulin kang den baso fala yakfi mongko ora cukup apa ayyamusa yen to ngusap hu ing udwin maksul apa almau banyu bila jaroyanin kelawan tanpa ngalirake li annahu krana setuhune ayyamusahu alma'u bila jaroyan iku la yusamma oroten arani apa ayyamusahu alma'u bila jaroyan al guslan ing baso. Sampun niku mohon keren. Kita sekarang membahas syarat-syarat wudu yang nomor 2. Setelah ini nanti kita ketahui bahwa yang kemarin syarat wudu yang pertama adalah apa? Syarat wudu yang pertama menggunakan air mutlak. Sekarang
yang nomor 2. Sebelum itu kita membahas mengenai air sedikit dan air banyak kering. Pada bagian air yang nomor 3 kita mengenal namanya air najis, nggih. Air najis. Air najis niki termasuk kategori air yang suci tapi tidak mensucikan. Lah air najis niki dibagi menjadi 2. Ada air banyak, ada air sedikit. Nah, kedua-duanya ini memungkinkan untuk menjadi air najis. Walaupun banyak memungkinkan dengan syarat-syarat bahwa air itu berubah. Kejatuhan najis terus berubah. Kalau air sedikit walaupun tidak berubah, kejatuhan najis itu najis. Sekarang apakah ada kemungkinan kedua air ini yang sebetulnya pada posisi awal adalah najis kemudian bisa berubah menjadi tidak najis atau mutlak kembali? Apakah bisa? Nah, di sini jelaskan bahwa wal ma'ul qalilu idza tanajjasa yadhuru bi bulughihi kullataini walau bima'in mutanajjisin haitsu la taghayyara bihi. Air sedikit yang terkena najis ini kan sudah tidak bisa bersuci. Artinya kategori air napa wau? Air tidak suci dan tidak mensucikan kan nggih. Nah, itu bisa suci. Yang sedikit ini. Kemudian supaya air sedikit ini tidak mubadzir, supaya kita masih bisa menggunakan untuk bersuci, solusinya adalah bibulughihi kullataini. Yakni dengan menyampaikan air yang sedikit itu 2 kulah. Walau bima'in mutanajjisin. Ada air 1 timba. Ini sebetulnya agak mirip dengan keterangan yang lalu, walau mustakmal ila ma'in mutanajjis, itu sama sebetulnya. Lah ini ada air 1 timba terkena umpamanya kencing atau kotoran apa najis, terkena najis intinya. Kita kemarin sudah membahas najis nggih. Najis sudah membahas kemarin bahwa najis-najis yang darahnya mengalir itu dimakfu di air. Ya, darahnya tidak mengalir. Nah, jadi la biusuli maitatin kan ngoten contoh niku. Licin siha sailun inda syaki udwin minha. Lah itu darah-darah yang najis hewan bangkai yang darahnya niku tidak mengalir ketika dibedah, disobek seperti halnya cicak itu kan tidak mengalir. Lah itu di air kalau umpamanya cicak itu jatuhnya niku tidak disengaja dan tidak sampai berubah, itu tidak apa-apa, makfu. Cicak, semut seperti itu. Bahkan di sini disebutkan kalajengking. Di sini najis, ya najis yang kelihatan mata. Kita contohkan najis yang kelihatan mata. Umpamanya ada air sedikit, air 1 timba. Air 1 timba itu air sedikit apa air banyak? Ini sudut pandang fikih ya. Sudut pandang fikih, air sedikit itu 1 timba itu sedikit apa banyak? Sekarang sudut pandang orang minum 1 timba itu banyak apa sedikit? Harus bisa membedakan nih. Aduh ndika iki setembo kurang akeh lagi berarti yo nyanyi sapi ndika berarti. Saingan. Napa? Nggih. Sedikit yo kurang dari 2. Iya, ukurannya adalah 2 kulah niku. Ukurannya adalah 2 kulah. Lah kemudian ukurannya itu umpamanya air sedikit 1 timba. Katakan 1 timba terus kemudian kena najis. Itu solusinya bagaimana supaya air niki nanti supaya bisa mutlak kembali? Arti yang mutlak itu sebetulnya tidak bisa dibuat bersuci, terus kemudian bisa dibuat bersuci kembali. Solusinya adalah menyampaikan 2 kula, ditambah banyu ini ditambah, timbang ini ditambah. Ditambah dengan air nopo? Air mutlak bisa, ditambah dengan air mustakmal bisa, bahkan walau bima in mutanajjisin ditambah dengan air najis, podo-podo najis iki. Tembok iki kena najis kabeh kuasane Allah niki.
20 tembok kan yang najis kabeh. Didadekan setunggal. Lan iku bisa menjadi suci malih. Dengan syarat haitsula taghayyara bihi. Dengan syarat air niku nggih mboten berubah. Min tokmin walaunin warihin. Jadi ketiga sifat air itu harus tidak berubah. Kok berubah salah satunya? Tidak bisa. Dengan dicampur air najis ini kok berubah salah satunya. Contoh umpamanya berubah, warnanya biasa, kemudian baunya biasa, tapi dikokolu ditilikai, rasanya beda gitu umpamane. Itu berarti tidak suci itu. Utawa rasanya dikotiliki biasa seperti air biasa. Nah ketika ampun nih tapi seperti najis ini, berarti najis. Jadi ketiga sifat itu tidak boleh berubah supaya tetap suci. Sekali lagi walaupun dicampur dengan air najis, yang penting 2 kulah lebih. Itu caranya seperti itu, solusinya seperti itu. Air sedikit. Lalu bagaimana dengan air banyak? Nah, katakan saja umpamanya ada kolam. Kolam itu kebetulan ada bangkai kucing umpamanya. Nah, di situ najis. Najisnya sebab umpamanya kalau tidak berubah tidak najis, tapi biasanya kalau bangkai besar gitu kan berubahnya. Entah dari warna atau dari bau jelas berubah biasanya. Nah, hal itu bagaimana itu mensucikannya? Nah, di sini nanti ada solusinya. Bisa masih suci, ada kemungkinan untuk suci kembali, ada kemungkinan menjadi air mutlak kembali. Caranya bagaimana? Yakni yathuru wal katsiru yathuru bizawali taghayyurihi bi nafsihi. Yang pertama adalah kemungkinan pertama, ini ada 3 cara untuk mensucikan air banyak. Ada 3 cara untuk mensucikan air banyak supaya bisa dibuat bersuci kembali. Air banyak yang najis bisa suci kembali dengan 3 cara. Judulnya ngoten enak. Yang pertama adalah menghilangkan ainiyahnya. Jadi wujud di batang ini kau dihilangkan. Ada wujudnya bangkai di situ, bangkai kucing umpama, tikus umpama. Nah, diambil. Kemudian sudah diambil, niki mboten ditambah, airnya mboten ditambah niki, tapi digeningan mawon. 1 hari 2 hari kena udara, normal kembali airnya. Mboten ditambah airnya, nggih mboten dinompok-nompok, namun diambil mawon. Artinya didiamkan. Diambil ainiyahnya, diambil batangnya niku wau, kemudian didiamkan. Itu cara pertama. Diambil batangnya, diambil bangkainya, kemudian didiamkan. Itu cara pertama, suci. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan, karena air banyak, suci kembali. Tidak buatan ditambah, buatan dinopo, airnya suci kembali. Nah itu baru. Dengan syarat adalah bizawali taghayyurihi, tidak adanya perubahan dari ketiga nih. Bizawali taghayyuru binafsihi. Nah, kemudian yang nomor 2, cara yang nomor 2 sekarang, au bima in zida alaihi. Cara yang nomor 2 untuk mensucikan adalah dengan cara ditambah airnya sampai perubahan pada air yang sebelumnya itu najis menjadi tidak ada perubahan lagi. Ditambahi terus, dikelocori keran terus sampai air niku wau betul-betul tidak ada 3 sifat perubahan itu, warna, bau dan rasa. Sampai ketiganya itu tidak ada. Itu solusi nomor 2. Sekarang solusi nomor 3. Au nuqisa anhu wa kana al-baqi katsiron. Yang nomor 3 adalah
mengurangi airnya tersebut dengan catatan air itu masih terkategori air banyak. Kalau ulang malih, mengurangi air tersebut dengan catatan air tersebut masih kategori air banyak. Boten ditambah, boten dipundhut batange, tapi dengan cara dikurangi. Nah, ternyata dikurangi niki kok berubah karena mungkin najisnya tidak terlalu besar lah umpamanya. Najisnya tidak terlalu besar. Aus tuhlika fihi. Umpamanya hancur batangan itu. Terus kemudian karena ini kolamnya ini besar, najisnya tidak terlalu besar, malah dikurangi umpamanya. Artinya dikurangi itu ada siasat. Iki kolamnya ini sangat dalam sekali. Umpamanya teng pemandian kolamnya sangat dalam sekali. Ada najisnya. Kalau ini tidak memungkinkan untuk diambil langsung nih batangan ini. Diambil langsung ke dalam tidak memungkinkan. Kemudian dia itu dikurangi saja dah. Airnya dikurangi saja, tidak usah diambil, dikurangi saja, disedot keseluruhan ataupun umpamanya disedot pada waktu dekat dari najisnya itu. Umpamanya ada siasat seperti itu. Tapi dengan catatan al-baqi, ya. Wa kana al-baqi katsiron, dengan catatan air itu masih melebihi dari 2 kula ke atas. Tapi kadang diko nyedot kakean sampai air kurang dari 2 kula ndak suci itu. Tapi maksudnya nyedot kare ngono kae ndak mungkin, biasanya sewajarnya. Itu ketika catatan itu untuk bisa mensucikan air banyak yang najis. Sekarang sudah kita telah membahas mengenai berbagai macam air, cara mensucikan najis yang dimaafkan dan tidak. Nah, kita masuki bab berikutnya sekarang. Wasaniha jaryumain ala udwin maksulin. Yang nomor 2 daripada syarat-syaratnya wudhu adalah mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Niku nggih. Apa syarat yang kedua? Niki nyun sewu, sampean harus fokus niki. Setiap pembahasan saya itu saya tidak terpacu kepada teks soalnya. Tapi saya lebih suka pembahasan itu lebih komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh, tidak terfokus kepada satu teks kitab, tapi banyak kitab, makanya harus fokus dari masing-masing diksi itu sampai harus perhatikan. Masing-masing diksi, pemilihan kata harus perhatikan. Masing-masing pertimbangan khilaf itu juga harus diperhatikan. Tidak, gini. Yang nomor pertama adalah syaratnya wudhu adalah air mutlak. Kan air mutlak kemarin wudhu niku harus menggunakan air mutlak. Wudhu menggunakan air musyammas bagaimana? Makruh. Pokoknya air mutlak ini. Air mutlak itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Ini kan kategorinya kan ngoten. Sekarang yang nomor 2 adalah jaryumain ala udwin maksulin. Dalilnya orang wudhu ini bisa dilihat di surah Al-Maidah ayat 6. Nawa? Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hafal? Hafal teman-teman. Lah itu dalilnya. Jadi Al-Quran itu kalau terjemahnya tidak terlalu seperti kitab. Lah ini gini. Ini saya jelaskan sedikit agak mungkin ke pembahasannya sedikit lebih luas gini. Terkadang ada orang
yang mengajak kita beragama itu biasanya dia itu simbolnya gini. Ayo kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Ayo kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Biasanya seperti itu. Sampai pernah mireng buat gitu. Di mana biasanya? Medsos pakai ayo kembali Al-Qur'an dan hadis. Berarti secara tidak langsung kita itu tidak kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Gitu, mboten. Berarti secara tidak langsung mereka itu mengatakan kita itu tidak kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Gini sekarang, perkataan seperti itu memang secara casing baik, tetapi sebetulnya sangat menjebak. Kenapa seperti itu? Tidak usah belajar kitab, kita langsung kepada Al-Quran dan hadis saja. Kita kembali kepada sunnah Rasul saja. Wah, itu menjebak itu. Anda tahu apa tafsir dari Al-Quran, Anda tahu apa dari maksud hadis itu karena Anda memahami sendiri apa kata ulama. Coba kula ulang malih, jenengan semerep Al-Qur'an iki maksudnya ngeten. Oh, arai Al-Qur'an iki ngeten, keranten ulama menjelaskan ngeten. Atau hadisnya itu arahnya ngeten, menjelaskan ngeten. Itu karena Anda pahami sendiri apa ngikut ke ulama? Ngikut ulama. Sekarang contohnya gampang gini. Jenengan sekarang kalau tangleti, jenengan sekarang ini tak tahu kan semua nggih kasus corona nggih. Corona. Itu sampean tahu corona itu karena sampean tahu sendiri apa karena TV atau karena HP? Napa? Karena TV nggih. Ya wis karo-karone umpamane TV dan HP lah, ngoten nggih. Ada yang HP, ada yang TV. Karena ono kang sing di HP nggih. Wes sekarang ngoten. Pernahkah sampean tahu sendiri? Atau mamanya gini lagi. Sampean tahu Paris, Prancis, menara umpamanya menara. Tahu umpamanya semuanya tahu ya. Singapura. Itu kira-kira tahu di Google apa tahu? TV apa tahu beneran itu? Bisakah kira-kira? Ya bahasanya jangan bisa. Kira-kira sampean pernah nggak tahu seperti itu? Kira-kira ke sana langsung menyaksikan langsung terus kemudian berikan kesaksian. Oh ini bagus, menara ini sangat indah sekali, sangat luar biasa. Pernah nggak seperti itu? Enggak kan? Itu artinya apa? Kalau kita itu umpamanya wasilah itu kalau langsung itu enggak bisa. Enggak bisa, harus melalui perantara. Kita itu tahu apa-apa itu namanya wasilah. Kita mengatakan umpamanya ada orang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, kepada sunnah, kepada Rasul. Oh, kamu itu mau mengatakan seperti itu kalau umpamanya langsung kembali ke situ, kamu tahu dari mana itu sunnah, itu tahu dari mana? Kamu tahu itu adalah sunnah Rasul, itu tahu dari mana? Apakah kamu ketemu langsung sama Rasul? Enggak. Rasul ketemu kepada sahabat, sahabat ketemu kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in sampai para ulama, terus kemudian sampai kepada kita. Maksud kita mengatakan, ada orang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu menjebak. Itu sebetulnya ketika itu statement koyo-koyone bener secara casing, tapi kenyataannya bobrok secara esensi. Nah, itu makanya seperti ini, kasus ini seperti itu. Anda di Al-Maidah ayat 6 itu tidak diterangkan bagaimana itu. Kita harus buka kitab kuningnya. Kitab kuningnya ini dari siapa? Dari ulama. Ulama bagaimana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Guru-gurunya sampai kepada Rasul. Itu Islam yang benar. Nah, maka jenengan harus hati-hati. Ada statement-statement seperti itu. Biasanya seperti ini. Orang-orang yang tasik amatiran, biasanya direkrut oleh orang-orang yang radikal itu tasik amatiran. Semangat agamanya tinggi, tapi tidak dibekali dengan ilmu, akhirnya dia direkrut. Mau jadi radikal, dikirim rono, jadi bom bunuh diri jari syahid. Wah ini, jari kok ngadung bunuh diri langsung disediakan surga karena sudah syahid dan sebagainya. Itu enggak seperti itu. Islam itu enggak sampai sempit seperti itu. Ya. Jadi kita membahas ini
Faghsilu wujuhakum. Lah di situ ada kata, ada pemilihan diksi dari Al-Qur'an itu gosel. Oke. Ada gosel, ada mas. Ada maghsul, ada mamsuh. Oke. Bagaimana kalau gosel itu membasuh? Oke, kalau mas itu adalah mengusap. Bedakan antara gosel dan mas. Di sini adalah ala udwin maksul, dibasuh. Diksinya dalam Al-Qur'an itu katanya, ya kata-katanya di situ, pengambilan katanya itu menggunakan kata gosel dan menggunakan kata mas. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum. Jadi pada waktu sirah itu menggunakan kata mas, basuh. Ini perhatikan betul bahwa ini pentingnya belajar ilmu fikih. Antara perbedaan dengan gosel membasuh dan mas, yakni mengusap. Lah makanya di dalam nanti ada namanya itu qiyas aulawi, ada namanya nanti seperti itu. Kalau umpamanya masah membasuh masah itu mengusap, itu masih belum terkategori daripada gosel. Tapi kalau sudah gosel membasuh itu sudah termasuk dari masah. Jadi gitu. Bagaimana kiasannya? Kalau panjenengan ke warung, itu ketika jenengan bilang, Bu, kula pesen nasi tempong, nasi pecel, itu pasti yang punya warung itu langsung menanyai, nopo minumannya nopo, seperti itu. Ini nopo buatan kira-kira, enggak, minumannya nopo. Tapi kalau jenengan, Bu, kula pesen minuman, itu kadang-kala ndak ditanya, makanya apa ndak ditanya? Oke, kalau beli minuman makanya ndak ditanya. Gimana buatan kira-kira pengalaman jenengan? Nah, itu artinya kalau umpamanya gosel, membasuh, itu pasti mengusap sudah. Tapi kalau mengusap itu belum tentu membasuh. Nyuwun sewu. Kalau panjenengan iku nyun sewu nggih, umpamanya BAB, buang air besar, itu pasti sekalian buang air kecil. Tapi kalau buang air kecil belum tentu buang air besar. Makanya di situ ada tulisannya beda itu harganya. Karena tahu sudah, kalau buang air besar mesti buang air kecil juga, wes. Harganya beda kalau dengan ada tulisannya buang air besar 3.000, buang air kecil 1.500 ya cuma. Karena beda. Kalau buang air besar itu buang air kecil ikut. Tapi kalau buang air kecil saja, buang air besar belum tentu ikut. Ngoten nggih? Paham mboten kira-kira? Gosel dan mas. Maksul dan mamsu. Bedakan. Lah kapan pada waktu gosel, kapan pada waktu mas? Di dalam wudu itu panjenengan nanti basuhnya pada waktu muka, tangan, dan kaki. Ketika sebagian dari kepala masih. Artinya kalau kepala itu wamsahu biru'u sikum. Seperti ketika ini, karan ngusap itu ngeten. Jadi wes, ya. Jadi. Tapi kalau jenengan kebalik, faghsilu wujuhakum, dibasuh muka niku. Pada waktu membasuh muka niku dibasuh, bukan diusap. Rono esuk-esuk adem mentang-mentang on aqua sithik dicelupak ndike lho. Are adem. Umpamane ana ring batu Malang, keademen. Iku namanya mengusap iku sampean niku.
bukan membasuh, tidak sah. Nah, di sini diterangkan bahwa fala yakfi ayyamusahu al-ma'u bila jaroyanin li annahu la yusamma ghuslan. Oh, itu seperti itu. Tidak boleh antara membasuh dan mengusap itu beda. Kecuali kalau panjenengan umpamanya, wah tapi teksnya itu wamsahu biruusikum. Usaplah sebagian kepalanya, nggih. Sebagian kepalanya usapen. Tapi kulonnya ki ini rada enak rasanya umpamanya dibiaso kabeh mboten mengusap nggih. Kepundi? Wah, itu sudah termasuk. Nah, karena kalau sudah membasuh niku termasuk mengusap sudah. Tapi sebaliknya tidak bisa. Kalau mengusap tidak masuk membasuh. Paya tangan cukur di bolat-bolatan ngeten mawon ya. Anggo es umpamane pakai es tidak bisa, harus menggunakan jaroyan, harus mengalir. Harus mengalir. Syaratnya seperti itu. Itu seperti itu. Nggih pun, ning kemawon ngeten materinya. Ada pertanyaan? Monggo. Besok syarat-syarat wudhu yang nomor 3, 4, 5 pertemuan yang akan datang. Nggih. Praktek wudhu. Oh, ngoten. Ini baru syaratnya nomor 2 nggih. Ojo loncat ngono iki dibedah kabeh lho. Keterangannya itu supaya ngerti sampean. Nggih. Ya, kalau sudah sampai ke 5 praktek nanti ya. Praktek. Menurut Fathul Mu'in bagaimana? Menurut ya madzhab Syafi'i lah Fathul Mu'in, terus kemudian lebih diperdalam lagi Syafi'i ngoten. Nanti ngatus ngoten nggih nanti praktek kalau sudah syarat yang nomor 5. Ini masih syarat nomor 2 bincang nanti. Yang ketiga ketinggalan nanti. Makanya kan kula niki kula waca sithik-sithik mawon, nggih. Supaya nopo keterangannya lebih akeh, itu lebih paham nanti. Kalau mocone saja, yang penting itu adalah kalau prinsip saya pribadi memahami kitab itu bukan kuantitas yang dikejar, bukan kuantitas bacaan, tapi kualitas pemahaman. Itu yang paling ditekankan. Cara mencucikan air yang banyak tadi nomor 1, menghilangkan air dari sampainya, kemudian didiamkan sampai berapa hari bisa suci. Nomor 1 tadi. Ya. Sampai berapa hari? Dan ini menghilangkan, didiamkan, kemudian didiamkan. Bisa suci kembali tadi. Menghilangkan sampainya, kemudian didiamkan. Air yang banyak tadi. Nggih. Terus berapa hari bisa suci? Sudah ngeten. Jadi di sini fikih tidak memandang kapan, berapa hari, berapa jam, berapa menit mendiamkannya itu supaya bisa suci kembali, boten. Tapi biasanya menggunakan kata-kata bimiqdari ma, takdiron, takriban. Kapan? Perkiraan itu bisa-bisa. Umpamanya pada waktu itu angin pada waktu deres-deresik, terus kemudian kena angin itu kok kemudian dapat 1 jam saja langsung bisa bersih. Tapi umpamanya itu masih kemungkinan kok masih belum bersih, walaupun sudah 1 hari 2 hari ya masih belum. Jadi tidak tergantung. Artinya hal itu sangat berpatokan kepada perubahan dari air yang tidak ditentukan oleh waktunya.
Bisa saja alam itu bisa berubah-ubah untuk bisa merubah dari yang najis menjadi suci ini kemampuan ditentukan. Jadi tergantung dari alam sekitar untuk bisa merubahnya itu. Kalau itu didiamkan loh nggih. Kalau ada usaha ditambahkan itu tadi ya kemungkinan bisa cepat. Ditambah terus dihilangkan ya bisa cepat. Ini kan maksudnya solusinya adalah umpama ada solusi mengurangi, ada solusi mendiamkan. Barangkali stok airnya terbatas. Kalau stok airnya masih, ya jangan tambahkan saja supaya lebih cepat kan seperti itu. Ini kan memberikan solusi kalau ada situasi yang dimana airnya itu tidak ada lagi. Oke. Caranya ngotot. Itu solusinya ulama itu luar biasa. Ini di waktu itu kan kayak perkiraan saja. Enggak, pakai perkiraan saja. Itu malih. Prakteknya anu nggih. Sekali lagi bahwa atas nomor 5. Kemudian untuk mengalirkan air anggota tubuh kan membutuhkan banyak air. Nah, kalau airnya itu sedikit katakanlah atau di tempat-tempat kayak di rumah atau yang sulit untuk mencari air, ini bagaimana dengan air yang umpamanya sedikit tidak memungkinkan untuk mengalirkan? Itu ditafsil dulu sedikitnya itu berapa, seperti itu. Kalau mengusap itu tidak ada kemungkinannya, itu sangat tipis sekali untuk bisa dikategorikan membasuh. Nah, kalau umpamanya mengusap itu biasanya ada sentuhan terlebih dahulu dari kita, ada sentuhan ke air terus kemudian disentuh lagi. Tapi kalau itu mengalirkan itu biasanya langsung biasanya. Nah, umpamanya ini sedikit ya dialirkan saja, dialirkan sedikit-sedikit. Yang penting masih ada jarnya, ada mengalirnya. ibarat mengalir itu semua harus rata atau cuma boleh? Ya, otomatis kalau jenengan airkan dari atas ke sini itu sudah mengalir sudah. Ya. Maksudnya anggota tubuhnya ini harus rata semua, kena basah, kena air, atau cuma cukup kalau yang di atas dialirkan sekian atau rata semua ini basah mengalirnya air ke anggota tubuh. Akhirnya berapa banyak bagus tembok Liputan akhirnya sapu mata sedikit itu nanti itu nggak Pak? Nggih. Sedikit itu kan apa sak tembok apa sak aqua gelas itu kan sedikit. Ya, itu tamsilnya bagaimana? Airnya itu sebatas mana? Itu harus diperjelas lagi. Kita tahu dulu akhirnya berapa banyaknya airnya. Sedikit Iya. berapa sedikit satu tembok atau satu. Tapi umpamanya jenengan pakai air yang sangat sedikit, terus kemudian tidak ada kemungkinan untuk tidak ada kemungkinan untuk wudhu, itu tidak sampai itu. Artinya hal itu nanti ada kategori bab tayamum seperti itu. Umpamanya sedikit sekali loh, nggih. Ada sedikit sekali umpamanya airnya niki. Nah, nanti ulama ada yang menafsir bahwa kalau umpamanya air sedikit saja itu nanti bagaimana, apakah nanti menghilangkan dari syarat yang nomor 2 ini langsung dialirkan, apakah hanya tayamum saja. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada kemungkinan itu. Nanti bab tayamum ada nih. Cuma karena umpamanya jawabannya butuh sekarang, tapi belum detail saja ya. Itu pokoknya ada unsur jair royan. Entah itu kesemuanya apa tidak. Pokoknya jenengan bisa mengalirkan, entah mengalirnya itu sedikit atau banyak, ya itu sudah. Untuk yang lain karena umpamanya istilahnya sulit untuk mengalirkan, itu nanti masuk kategori nanti wama alaikum fiddini min haraj. Nanti masuk kategori yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra.
Jadi nanti masuk kategori ayat niku. Ayat-ayat niku nanti ada kategorinya bisa untuk memudahkan perkara-perkara yang sulit seperti itu. Nah, seperti ini nanti hukum seperti ini kalau adanya air seperti itu bisa al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan seperti itu, tidak ada airnya seperti itu nanti bisa akan menarik kesimpulan untuk bisa memudahkan dengan cara ini jarnya ini hilang, terus kemudian menggunakan air sedikit dengan cara itu tadi mengalirkan air sedikit saja, diairkan sedikit untuk yang lain tidak apa-apa, untuk diratakan saja gitu. Nah, itu saja al-masyaqqah tajlibut taisir. Terusan kebanyakan kemarin kan waktu musim panas daerah-daerah udah kekeringan. Okay. Air harus disuplai, dan suplai kan cukup untuk masak, minum, kadang untuk mandi, cuci aja udah diganti, udah mandi untuk nyuci ini. Nanti kan kalau untuk biasanya kalau yang untuk ini yang dikaratkan untuk wudhunya ini banyak yang dikaratkan. Ya itu paham buat jawaban kalau kita mau. Paham nggih? Jadi bisa menggunakan kaidah fikih niku al-masyaqqah tajlibut taisir itu bisa menggunakan itu pembahasannya panjang. Jadi kesulitan itu bisa menarik kepada kemudahan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menciptakan agama ini menghendaki kemudahan. Artinya kemudahan itu kalau umpamanya ada kesulitan itu sangat didahulukan kemudahan itu. Jadi kalau ada sedikit itu nanti kita menggunakan air itu dialirkan sedikit saja, untuk yang lain tidak apa-apa. Sudah dibasuh saja tidak apa-apa. Yang penting ada unsur daripada mengalirkan walaupun sedikit. Dengan landasan itu tadi, nggih. Ngoten nggih? Nggih, pun. Monggo ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.